kondisi kejiwaan perspektif akhlak, keseimbangan jiwa dan hikmah spiritual. Oleh Ustadz Sayyid Abdullah Assegaf. Kegelisahan, kemarahan terhadap keadaan, merendahkan diri hingga meminta-minta, bahkan meskipun kebutuhan pokok telah terpenuhi, mencerminkan ketidakseimbangan spiritual. Dalam pandangan ulama, ini adalah manifestasi dominasi nafsu duniawi, kelemahan jiwa, dan kurangnya hubungan dengan Allah. Mari kita coba membahas sebab dan solusi kondisi kejiwaan seperti ini. Ketergantungan pada duniawi. Cinta dunia yang berlebihan dapat membuat seseorang merasa tidak pernah cukup, meskipun kebutuhan pokok telah terpenuhi. Akibatnya, ia terus mencari kenyamanan materi dan menjadi gelisah saat tidak mendapatkannya. Dalam pandangan irfani, hal ini adalah bentuk kelalaian terhadap hakikat dunia yang fana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Surat Al-Hadid ayat 20. Imam Ja'far Asy-Syadiq bersabda, "Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah." Cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan. Lihatlah penderitaan rakyat Palestina. Banyak dari mereka yang hidup tanpa rumah, tanpa makanan yang cukup, dan dalam ancaman serangan setiap saat. Namun mereka tetap mempertahankan martabat, bersabar, dan terus berjuang demi kebebasan serta hak mereka. Mereka adalah contoh nyata bagaimana seseorang dapat hidup dalam kondisi material yang sangat terbatas, tetapi tetap memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Bandingkan dengan sebagian orang yang sudah cukup kebutuhan dasarnya tetapi masih mengeluh karena tidak memiliki kemewahan tertentu. Hendaknya kita merenungkan hakikat kehidupan dunia yang fana dan mengarahkan hati kepada akhirat. Dunia ini hanyalah sarana menuju kebahagiaan abadi, bukan tujuan utama. Sehingga kita dapat bebas dari ketergantungan berlebihan terhadap dunia, kelemahan jiwa dan kurangnya tawakal. Ketika seseorang merasa marah terhadap keadaan atau mengeluh dan merasa tidak dipedulikan, itu adalah tanda lemahnya tawakal, kebergantungan kepada Allah. Tawakal adalah kunci ketenangan jiwa. Dengan menyadari bahwa segala sesuatu terjadi dengan hikmah Allah, seseorang akan mampu menerima keadaan dengan hati yang lapang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuhu." Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Kurs At-Talaq 3. Imam Ali As bersabda, "At-tawakkulu 'ala Allahi najatan min kulli su'in wa husnin min kulli adu." Bertawakal kepada Allah adalah keselamatan dari segala keburukan dan benteng dari setiap musuh. Bila membandingkan dengan para pengungsi di berbagai negara yang harus meninggalkan tanah kelahiran mereka karena konflik yang berkepanjangan, menghadapi ketidakpastian hidup di pengungsian tetapi tetap menggantungkan harapan kepada Allah. Di tengah keterbatasan, mereka memperkuat doa dan tawakal, juga tetap percaya bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penolong. Sesungguhnya memperkuat tawakal melalui zikir, doa, dan introspeksi adalah solusi. Ingatlah bahwa Allah adalah sumber segala rezeki, dan ujian adalah bagian dari perjalanan spiritual menuju kedekatan dengannya. Kurang rasa syukur. Mengeluh terhadap keadaan yang tidak ideal mencerminkan kurangnya rasa syukur. Padahal, syukur adalah kunci ketenangan jiwa. Dengan bersyukur, hati akan merasa cukup dan terhindar dari kegelisahan yang berasal dari nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Kisah Ibrahim 7. Imam Ali Zainal Abidin As dalam Sahifah Sajjadiyah berdoa, "Allahumma ja'alni akhshaka ka'anni arak, wa as'adni bitaqwak, wa la tashuqquni bima'siyatik." Ya Allah, jadikanlah aku takut kepadamu seakan-akan aku melihatmu, dan bahagikanlah aku dengan takwa kepadamu, dan jangan celakakan aku dengan maksiat kepadamu.
Lihatlah mereka yang bersama Rasulullah dalam kepungan boikot di Syi'ib Abi Thalib, menghadapi kondisi krisis kemanusiaan, kekurangan makanan, air bersih, dan fasilitas kesehatan. Tapi keadaan itu tidak membuat mereka berhenti memanjatkan rasa syukur atas nikmat kehidupan. Hal ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai apa yang kita miliki, tanpa terus-menerus mengeluhkan kekurangan. Kita perlu melatih diri untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, baik besar maupun kecil. Syukur yang tulus akan mendatangkan ketenangan jiwa dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Kehilangan martabat diri, memperlihatkan pamer kesulitan dan kebiasaan meminta-minta, menunjukkan hilangnya martabat yang Allah berikan kepada manusia. Dalam pandangan ulama, ini mencerminkan lemahnya iman dan kurangnya penghormatan terhadap diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad karramna bani Adama," dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. KS Al-Isra 70, membandingkan dengan para buruh di negara-negara miskin yang tetap bekerja keras, meskipun pendapatan mereka sangat kecil. Mereka menjaga martabat dengan tidak meminta-minta, bahkan dalam kondisi yang sangat sulit. Ingatlah bahwa manusia diciptakan dengan kehormatan dan kemuliaan. Jagalah martabat diri dengan bersabar, bekerja keras dan menghindari sikap meminta-minta, kecuali dalam kondisi darurat. Kebiasaan mengasihani diri, berharap perhatian orang lain, selalu berkeluh kesah, mencerminkan lemahnya hubungan spiritual dengan Allah. Dengan memperkuat iman, melatih kesabaran, bertawakal, dan bersyukur, seseorang dapat meraih ketenangan jiwa. Dengan melihat penderitaan yang lebih berat dari kita, seperti rakyat Palestina, Suriah, dan Yaman, dapat membantu kita menghargai nikmat yang telah kita miliki dan mengingatkan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah.